kita ketahui, media belajar adalah suatu alat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Media sendiri adalah suatu alat yang bersifat sebagai perantara atau penyalur pesan yang dapat mengarahkan pikiran, perasaan, serta kemampuan visual sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media belajar ini terdapat banyak sekali bentuk dan macamnya. Para ahli mengklasifikasikan media belajar menjadi beberapa bentuk. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi media belajar menurut para ahli. Baik, yang pertama menurut Udibert. Udibert mengklasifikasikan media belajar dengan melihat 3 unsur, yaitu unsur suara, visual, dan gerak. Nah, dari 3 unsur ini Rudy mengklasifikasikan media pembelajaran terdapat 8 bentuk, yaitu yang pertama media audiovisual gerak, yang kedua media audiovisual diam, yang ketiga media audio visual semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, yang keenam media visual semi gerak, yang ketujuh media audio, dan yang kedelapan media cetak. Nah, yang kedua menurut Umar Hamalik terdapat 4 klasifikasi media belajar, yaitu yang pertama adalah alat-alat yang bersifat visual atau yang dapat dilihat. Nah, yang kedua adalah alat-alat yang bersifat auditif atau yang hanya dapat didengar. Yang ketiga alat-alat yang bisa dilihat dan didengar, dan yang keempat adalah dramatis. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut para ahli selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu menurut Gardner, media diklasifikasikan menjadi 7, yaitu benda untuk mendemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, dan gambar diam. Yang keempat yaitu menurut Allen, terdapat 9 kelompok, yaitu visual diam, film, televisi, dan objek 3D. Di samping mengklasifikasikan, Allen juga mengaitkan antara jenis media pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Allen melihat bahwa media tentu memiliki kelebihan untuk tujuan belajar tertentu, tapi lemah untuk tujuan belajar yang lain. Yang kelima yaitu menurut Gerlach dan Eri, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, dan lain-lain. Yang keenam yaitu menurut Anderson dalam kurung 1976. Anderson mengelompokkan media menjadi 10 golongan sebagai berikut. Yang pertama, audio kaset, siaran radio, CD telepon. Yang kedua, cetak buku pelajaran, modul, brosur, dan gambar. Yang ketiga yaitu audio cetak, kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang ketujuh itu menurut Brett dan Brick. Menurut Brett dan Brick mengemukakan bahwa klasifikasi media digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu media audio. Media audio fungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Yang kedua yaitu media visual. Media visual yaitu media yang mengandalkan indera melihat. Yang ketiga yaitu media audio visual. Media audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Yang keempat yaitu media serbaneka. Media serbaneka itu merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi
suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. C. Karakteristik media berdasarkan klasifikasinya. Berdasarkan beberapa pengklasifikasikan di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum. Media pembelajaran ada 5, yaitu A. Media berbasis cetakan, berbasis visual, berbasis audio visual, berbasis komputer, dan berbasis manusia. Media berbasis cetakan. Yang pertama, media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing atau offset. Media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih menjelaskan pesan atau informasi yang disajikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media berdasarkan klasifikasinya. Berdasarkan klasifikasinya, media terbagi menjadi 5, yaitu pertama media berbasis cetakan, yang kedua media berbasis visual, yang ketiga media berbasis audio atau visual, yang keempat media berbasis komputer, yang kelima media berbasis manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 media. Pertama itu media berbasis cetakan, yang kedua itu media berbasis visual. Saya akan menjelaskan yang pertama itu media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan adalah media visual yang pembuatannya melalui proses cetakan atau printing atau offset. Ada juga karakteristik media berbasis cetakan, yaitu yang pertama itu teks dibaca secara linear, yang kedua teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif, yang ketiga teks ditampilkan statis, yang keempat teks juga berorientasi pada siswa. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Ada juga karakteristik tentang media visual. Yang pertama itu visual diamati berdasarkan ruangan, yang kedua visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif, yang ketiga visual juga ditampilkan dengan statis, yang keempat media visual juga berorientasi pada siswa, yang kelima informasi dapat ditata dan diatur oleh pemakaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Adapun di sini karakteristik media berbasis audiovisual ialah yang pertama bersifat linear, menyajikan visualisasi yang dinamis, kemudian digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, kemudian merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak, kemudian dikembangkan menurut prinsip psikologi behaviorisme dan kognitif. Umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Pengajaran melalui audiovisual memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti penggunaan proyektor, tape record, proyektor visual yang lebar. Jadi, pengajaran melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta didik, serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Kemudian di sini ada media berbasis komputer, yaitu teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Media berbasis komputer memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear. Kemudian dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembangan sebagaimana direncanakannya. Kemudian biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, grafik,
gitu. Kemudian pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Nah, simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Kemudian keberhasilan simulasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu skenario, model dasar, dan lapisan pengajaran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa. Media manusia ini dapat mengarahkan dan mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbang dengan menganalisis dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada pengalaman belajar yang jelek dan memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. Instruktur manusia misalnya sebagai media secara intuitif dapat merasakan kebutuhan siswa dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu mencapai tujuan pembelajaran. Mengenai media berbasis manusia ini juga mempunyai karakteristik, yaitu merumuskan masalah yang relevan, kemudian mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecahan masalah. Kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitan. Kemudian nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama ada media berbasis cetakan. Kelebihannya itu dapat menyajikan pesan antar informasi dalam jumlah yang banyak dan perbaikan atau revisi mudah dilakukan, dan juga dapat dipelajari kapanpun dan dimana saja karena mudah dibawa. Di sini juga terdapat kekurangannya yang apabila jilid dan kertasnya jelek, bahan cetak akan mudah rusak dan sobek, dan proses pembuatannya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga bahan cetak yang tebal mungkin dapat membuat bosan dan mematikan minat siswa untuk membacanya. Baiklah, yang kedua itu terdapat media visual. Media visual ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan dan ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slides, foto, lukisan, dan cetakan. Dan ada juga yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, contohnya itu film kartun. Dan kelebihannya itu yaitu lebih menarik karena ada gambar sehingga nampak nyata dan dapat memperlancar pemahaman, juga menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Dan tentu saja itu juga terdapat kekurangannya ya. Kekurangan yang akan terjadi yaitu siswa itu akan kesulitan jika ada masalah dalam penglihatannya, dan juga siswa tidak akan memahami jika gambar itu tidak jelas dan tidak sama dengan bentuk nyatanya, dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat gambar dan keterampilan khusus untuk menyajikan gambar sesuai wujud aslinya. Begitulah kekurangannya. Yang ketiga itu saya akan menjelaskan mengenai media berbasis audiovisual. Kelebihannya itu lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa, auditif maupun visual, dan juga lebih menarik dan menyenangkan menggunakan media audiovisual, dan siswa akan lebih cepat mengerti karena mendengarkan disertai melihat langsung sehingga tidak hanya membayangkan. Dan dalam media ini juga mencakup segala aspek indera pendengar, penglihat, indera lihat, dan perasa, sehingga kemampuan semua indera dapat terasah dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
pembahasan dari rekan saya, yaitu media berbasis komputer. Kelebihan media berbasis komputer ialah penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pembelajar dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Selanjutnya, dengan kemampuan komputer untuk merekam hasil belajar, pemakaiannya ataupun recording, keeping, komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Adapun kekurangan media berbasis komputer ialah dalam menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa dan tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas siswa. Selanjutnya, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Untuk kelompok yang lebih besar diperlukan tambahan peralatan lain yang mampu memproyeksikan pesan-pesan di monitor ke layar lebih besar. Selanjutnya, media berbasis manusia. Kelebihan media berbasis manusia ialah ekonomi, karena tidak mengeluarkan banyak biaya, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun jika ada kesempatan, tidak membutuhkan alat-alat tertentu dalam penyampaiannya. Cukup bicara ataupun loudspeaker atau untuk membantu. Dapat memberikan motivasi kepada siswa karena di samping guru dapat memberikan pembelajaran, juga bisa menyisipkan motivasi-motivasi sehingga anak-anak dapat dengan baik menyerap pembelajaran sehingga termotivasi menjadi siswa yang baik. Selanjutnya, kekurangan media berbasis manusia ialah informasi dan pengetahuan hanya terbatas pada kemampuan penyampaian pesan ataupun terkadang membuat siswa jenuh dan bosan. Tidak efektif untuk jumlah audiens yang banyak. Pembelajaran tidak dapat ditangkap oleh siswa